Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Amalia Anas dengan NIM 30902020. Di sini saya akan menjelaskan diagnosis keperawatan dalam STKI dan PSIKI, yang dimana saya mengambil diagnosis aktual, contohnya defisit nutrisi menurut STKI. Untuk kategorinya merupakan fisiologis, subkategori merupakan nutrisi dan cairan. Definisi merupakan asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Untuk penyebabnya, yang pertama ketidakmampuan menelan makanan, ketidakmampuan mencerna makanan, ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien. Peningkatan kebutuhan metabolisme, faktor ekonomi misal finansial tidak mencukupi, faktor psikologis misal stres, keengganan untuk makan, dan adapun gejala dan tanda mayor, yang pertama subjektif, yang dimana tidak tersedia, yang kedua objektif, berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal. Dan gejala dan tanda mayor berikutnya, yang pertama subjektif, cepat kenyang setelah makan, kram atau nyeri abdomen, nafsu makan menurun. Yang kedua objektif, yang pertama bising usus hiperaktif, yang kedua otot punggungnya lemah, ketiga otot menelan lemah, keempat membran mukosa pucat, kelima sariawan, keenam serum albumin turun, ketujuh rambut rontok berlebihan, dan kedelapan diare. Adapun kondisi klinis terkait, yang pertama stroke, Parkinson, Mobius syndrome, cerebral palsy, self-lip, self-palate, amyotrophic lateral sclerosis, kerusakan neuromuskular, luka bakar, kanker, infeksi AIDS, penyakit Crohn's. Yang kedua, diagnosa aktual defisit nutrisi dalam PSIKI. Yang pertama, intervensi manajemen nutrisi. Observasinya, identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi dan intoleransi makanan, identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik, monitor asupan makanan, dan yang terakhir monitor berat badan. Untuk terapeutik, lakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu, sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai, hentikan pemberian makanan melalui selang nasogastrik jika asupan oral dapat ditoleransi. Untuk edukasi, ajarkan posisi duduk, jika mampu, ajarkan diet yang diprogramkan. Untuk kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan. Adapun untuk promosi kesehatan, observasinya yang pertama identifikasi kemungkinan penyakit BB berkurang, monitor adanya mual dan muntah. Untuk terapeutik, sediakan makanan yang tepat sesuai kondisi pasien, berikan pujian kepada pasien untuk peningkatan yang dicapai. Untuk edukasi, jelaskan jenis makanan yang bergizi tinggi dan terjangkau. Adapun resiko defisit nutrisi menurut STKI. Dalam STKI, yang pertama definisi beresiko mengalami asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Untuk faktor resikonya, ketidakmampuan menelan makanan, ketidakmampuan mencerna makanan, ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien, peningkatan kebutuhan metabolisme, faktor ekonomi misal finansial tidak mencukupi, faktor psikologi misal stres, keengganan untuk makan. Berikutnya kondisi klinis terkait, yang pertama stroke, Parkinson, Mobius syndrome, cerebral palsy, self-lip, self-palate, amyotrophic lateral sclerosis, kerusakan neuromuskular, luka bakar, kanker, infeksi, AIDS, penyakit Crohn's, enterokolitis, dan terakhir fibrosis kistis. Adapun risiko defisit nutrisi dalam PSIKI, untuk intervensinya yaitu manajemen gangguan makan. Untuk observasinya, monitor asupan dan keluarnya makanan dan cairan serta kebutuhan kalori. Untuk terapeutik, timbang berat badan secara rutin, diskusikan perilaku makan dan jumlah aktivitas fisik termasuk olahraga yang sesuai. Lakukan kontak perilaku misal target berat badan, tanggung jawab perilaku. Didampingi ke kamar mandi untuk pengamatan perilaku memuntahkan kembali makanan. Berikan penguatan positif terhadap keberhasilan target dan perubahan perilaku. Berikan konsekuensi jika tidak mencapai target sesuai kontrak. Rencanakan program pengobatan untuk perawatan di rumah misal medis ataupun konseling. Untuk edukasi, anjurkan membuat catatan harian tentang perasaan dan situasi pemicu pengeluaran makanan. Misal, pengeluaran yang disengaja, kayak
seperti muntah ataupun aktivitas yang berlebihan. Yang kedua, ajarkan pengetahuan diet yang tepat. Yang ketiga, ajarkan keterampilan coping untuk penyelesaian masalah keperawatan. Untuk kolaborasi dengan ahli gizi tentang target berat badan, kebutuhan kalori, dan pilihan makanan. Adapun defisit kesehatan komunitas dalam SDKI. Untuk definisi, terdapat masalah kesehatan atau faktor resiko yang dapat mengganggu kesejahteraan pada suatu kelompok. Untuk penyebabnya, hambatan akses pemberi pelayanan kesehatan, keterbatasan sumber daya, program tidak memiliki anggaran yang cukup, program tidak atau kurang didukung komunitas kurang puas dengan program yang dijalankan. Program tidak memiliki rencana evaluasi yang optimal, program tidak memiliki data hasil yang memadai, program tidak mengatasi seluruh masalah kesehatan komunitas. Untuk gejala dan tanda mayor, untuk subjektif tidak tersedia, objektif tidak tersedia program untuk peningkatan kesejahteraan bagi komunitas, tidak tersedia program untuk mencegah masalah kesehatan komunitas, tidak tersedia program untuk mengurangi masalah kesehatan komunitas, tidak tersedia program untuk mengatasi masalah kesehatan komunitas. Adapun kondisi klinis terkaitnya, HIV atau AIDS, penyalahgunaan zat, penyakit menular seksual, kehamilan di luar nikah, gizi buruk, infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Defisit kesehatan komunitas dalam psiki. Untuk intervensi, promosi perilaku upaya kesehatan. Observasi, identifikasi perilaku upaya kesehatan yang dapat digunakan. Terapeutik, berikan lingkungan yang mendukung kesehatan, orientasi pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan. Untuk edukasinya, anjurkan memberi ASI eksklusif, anjurkan menimbang balita setiap bulan, anjurkan menggunakan air bersih, anjurkan mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, anjurkan memberantas jentik di rumah seminggu sekali, anjurkan makan sayur dan buah setiap hari, anjurkan melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan terakhir anjurkan tidak merokok di dalam rumah. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang diagnosis keperawatan dalam SDKI dan psiki. Dari saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.